Halo teman-teman, sekarang kita membahas metode penggambaran lingkaran. Lingkaran memiliki beberapa versi persamaan yang bisa kita gunakan untuk menggambarnya. Yang pertama adalah rumus kuadrat. Jadi rumusnya adalah seperti terlihat di layar, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X dan Y tentu saja adalah koordinat titik-titiknya, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Kita bisa melakukan iterasi terhadap nilai X dan Y-nya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang tertulis merah ini. Jadi tinggal dipindah saja posisi X kuadratnya ini ke kanan, menjadi R kuadrat min X kuadrat, lalu Y-nya dihitung dengan mengakarkan sisi kanannya. Hasilnya bisa dilihat pada ilustrasi di bawah ini. Kita melakukan iterasi dari X dari kiri min R sampai plus R di kanan. Lalu Y-nya masing-masing dihitung. Karena Y dihitung dari akar kuadrat, hasilnya ada dua, yaitu yang positif dan negatif. Nilai positifnya digambar pada titik-titik yang biru di atas, sedangkan yang negatif itu adalah titik-titik yang merah yang di bawahnya. Jadi tinggal melakukan pencerminan. Perhitungannya cukup separuh lingkaran, lalu digambar dua kali, bagian atas dan bagian bawah, sehingga bisa menghemat. Cuma tentu saja tetap ada kekurangan. Karena kita melakukan iterasi terhadap X, jadi misalnya di sini, saat X-nya itu paling kiri, lalu kita lanjutkan dengan menghitung piksel yang di kanannya, terdapat jarak atau renggang. Karena posisi Y yang pertama dengan Y berikutnya itu terlalu jauh. Kelemahan berikutnya adalah perhitungan akar itu sangat mahal biaya komputasinya, jadi lambat. Rumus yang lain, selain menggunakan akar kuadrat, yaitu menggunakan rumus parametrik lingkaran. Dalam rumus parametrik, masing-masing koordinat X dan Y dihitung secara terpisah. Parameternya itu adalah sudut theta. Kalau kita ingat, kita bisa menghitung posisi X itu dari nilai R, jari-jari lingkarannya, pada sudut tertentu, dikalikan dengan nilai cosnya. Dia akan menghasilkan nilai X bagi posisi titik pada sudut tersebut. Sedangkan Y-nya dihitung dari R, jari-jarinya tadi, dikalikan dengan nilai sinus sudut tersebut. Jadi, kita bisa melakukan iterasi terhadap sudutnya, di rumus ini adalah theta, mulai 0 derajat sampai 360 derajat, masing-masing dihitung X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka kita bisa melakukan plotting terhadap koordinat hasil perhitungan tersebut, dan itu akan membentuk gambar lingkaran yang kita inginkan. Kelebihan rumus yang parametrik dibandingkan dengan rumus yang kuadrat tadi, yang parametrik itu lebih mudah kita pahami. Karena memahami sudut theta, berapa derajat, 0 sampai 360 derajat, kita lebih mudah membayangkan posisinya daripada membayangkan hasil dari akar 2 yang tadi. Lalu kita juga bisa mengatur seberapa detail lingkarannya berdasarkan seberapa teliti pertambahan nilai theta saat iterasi. Karena sudut adalah bilangan pecahan, mulai dari 0 sampai 360 derajat, tentu saja kita bisa mengatur berapa sudut pertambahannya dalam setiap langkahnya. Bila kita menambah nilai sudut terlalu besar, hasilnya nanti akan tidak menjadi lingkaran, karena dari satu titik ke titik yang lain, selisih sudutnya terlalu besar, dia akan menjadi renggang. Namun bila selisih sudutnya terlalu kecil, maka akan banyak titik yang digambar berulang dan saling bertumpukan. Tentu saja, berapa jumlah langkah yang diperlukan itu adalah harus sesuai dengan keliling lingkarannya. Jadi, kalau seandainya dia terlalu renggang, dia akan terputus-putus, dan kalau seandainya
dia terlalu padat, dia tentu saja maka titiknya akan terlalu banyak yang saling bertumbukan dan banyak perhitungan sia-sia yang akan dilakukan. Pada contoh ini misalnya bila radiusnya 8, tentu saja kita bisa menghitung keliling lingkarannya berapa dengan rumus 2πr, jadi 16 kali pi itu sekitar 48. Jadi kita bisa memastikan lingkaran yang pas, jumlah dari titik yang diperlukan itu adalah sebesar 48. Baik rumus akar kuadrat maupun rumus sin dan cos, keduanya melibatkan bilangan pecahan dan tentu saja itu adalah perhitungan yang cukup lama. Kita bisa memanfaatkan fakta bahwa lingkaran adalah bentuk yang bisa dicerminkan berdasarkan simetrinya. Sebenarnya kita hanya perlu menghitung 1 oktan atau 1/8 lingkaran saja. Kita bisa mencerminkan hasil perhitungan 1 oktan tadi itu ke oktan-oktan yang lain seperti ini, maka kita bisa melengkapi gambar lingkaran itu menjadi lingkaran penuh dengan hanya menghitung 1/8-nya saja. Karena misalnya saja bagian kiri dan kanan ini sebenarnya sama persis, cuma X-nya yang satu positif, yang satu negatif. Sedangkan bagian atas itu juga sama, cuma yang atas Y-nya positif, yang bawah Y-nya negatif. Sedangkan untuk diagonal, kita cuma perlu menukar X dengan Y-nya. Jadi total ada 8 oktan, kita hitung 1/8 saja, lainnya kita cerminkan. Seperti garis, dalam menggambar lingkaran, kita juga memiliki metode midpoint. Cuma tentu saja, karena ini adalah bentuk melengkung, dia pasti sedikit lebih rumit daripada yang algoritma midpoint versi yang garis. Jadi pada algoritma midpoint, ide dasarnya itu adalah sama, kita harus menyalakan piksel yang terdekat dengan lingkaran sesuai rumus matematika lingkaran. Sama seperti garis, kita juga memiliki parameter keputusan. Namun di lingkaran, parameter keputusan itu ditentukan oleh apakah suatu titik itu berada di dalam lingkaran, tepat pada garis lingkaran, atau di luar lingkaran. Perhitungan awalnya tentu saja tetap melibatkan bilangan pecahan. Namun, seperti garis, rumus tadi bisa kita turunkan untuk mendapatkan versi yang tanpa pecahan. Di layar adalah algoritma yang sudah disederhanakan tanpa menggunakan pecahan. Algoritma ini diiterasi dari mana ke mana. Pada algoritma midpoint lingkaran, kita juga tetap melakukan pencerminan terhadap oktan. Sehingga kita bisa cukup melakukan iterasi terhadap X sampai Y-nya lebih besar atau sama dengan X. Pada X sama dengan Y, sudut yang dicapai itu adalah 45 derajat atau tepat 1 oktan. Pada program interaktif ini, teman-teman bisa mencoba sendiri dan memeriksa perhitungan dalam menggambar lingkaran menggunakan midpoint algorithm ini. Jadi kita bisa menentukan beberapa parameter dasarnya dan sambil melakukan perhitungan setahap demi setahap, kita bisa memeriksa nilai-nilai yang terlibat dalam algoritma midpoint lingkaran tersebut. Link URL dari program interaktif ini bisa dilihat pada deskripsi di bawah. Terima kasih telah mengikuti. Kita lanjutkan pada materi berikutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa.